Nah, ini kan sudah dicatat semua ya. Di sini terbagi menjadi dua bidang di sini nih. Atas dan bawah. Kalau yang atas itu tidak menggunakan domir ya. Entah itu domirnya domir kepunyaan ataupun domir objek. Jadi dia hanya kata benda, kalimat kata benda, kalimat kata kerja, dan kalimat campuran. Jadi ditulis saja definisinya ya. Satu, kalimat kata benda adalah gitu. Kalimat kata benda adalah kalimat yang unsur-unsurnya pokok dan keterangan kalimat. Pokok kalimat dan keterangan kalimat. Memang kalau dilihat ciri-cirinya antara tiga kalimat ini ada beberapa ya yang menjadi ciri ya. Kayak kalimat kata benda itu kan kata benda semua, tapi tidak cukup signifikan. Nah, ini yang saya sampaikan ini yang signifikannya gitu loh, yang menjadi ciri yang benar-benar membedakan gitu ya. Signifikan gitu. Antara kalimat kata benda, kalimat kata kerja, dan kalimat campuran. Tadi kalimat kata benda gimana? Adalah kalimat kata adalah kalimat yang unsur-unsurnya adalah pokok kalimat dan keterangan kalimat, atau mubtada dan khobar. Pokok kalimat ya. Pokok kalimat. Pokok kalimat dan keterangan kalimat. Pokok kalimat itu ya kalau mau didefinisikan lagi adalah yang mau dijelaskan gitu. Pokok kalimat adalah yang mau dijelaskan. Kalau keterangannya adalah penjelasan. Jadi dalam kalimat tuh kalau dia ada mengandung pokok kalimat berarti itulah yang mau dijelaskan. Pokok kalimat itulah yang mau dijelaskan. Kemudian yang kedua ya, kalimat kata kerja adalah kalimat yang unsur-unsurnya minimal subjek dan keterangan kerja atau kata kerja. Gitu. Kalimat kata kerja adalah kalimat yang unsur-unsurnya minimal subjek dan kata kerja atau keterangan kerja dalam kurung ya. Itu yang nomor 2, kalimat kata kerja. Coba ulangi dulu. Kalimat kata benda adalah kalimat kata kerja, kata benda Pak? Kalimat kata benda coba. Kalimat kata benda adalah kalimat yang unsur-unsurnya adalah pokok kalimat dan keterangan kalimat. Ya. Pokok kalimat adalah yang mau dijelaskan, keterangan kalimat adalah penjelasannya. Nomor 2, kalimat kata kerja adalah kalimat yang unsur-unsurnya minimal ada subjek dan keterangan kerja gitu. Ya, tuh. Beda kan? Antara 1 dan 2 ada kelihatan bedanya kan? Beda di unsurnya yang beda gitu. Nah, subjek dan keterangan kerja. Nomor 3, kalimat campuran adalah kalimat yang unsur-unsurnya adalah pokok kalimat dan keterangan kalimat. Di mana keterangan kalimatnya pun merupakan kalimat. Keterangan kalimatnya pun merupakan kalimat. Jadi kalimat berlapis ya, kalau campuran itu. Ulangi Pak. Kalimat campuran adalah kalimat yang unsur-unsurnya ada pokok kalimat, keterangan kalimat. Dalam kurung aja, nggak dalam kurung juga bisa. Dalam kurung, kalimatnya pun merupakan kalimat. Keterangan ya. Keterangannya pun merupakan kalimat. Bisa kalimat kata benda, kalimat kata kerja, gitu. Yang pasti kalimat ya. Jadi di dalam kalimat ada kalimat gitu. Di dalam kalimat ada kalimat.
gitu. Itu campuran namanya. Bisa ditangkap nggak perbedaannya? Ya. Bu Ambar kayaknya mau ngomong tapi di mute itu. Nggak sadar. Mulutnya Kayaknya itu amit, kalau tapi bahasa nggak ada suaranya. bahasa Indonesia itu kalimat majemuk bertingkat itu, Pak. Iya. Kalau majemuk kan dia jatuhnya Bukan. kata benda ya, ya kan? Oh. Bukan Ini kalimat campuran. Ya kalimat. Keterangan kalimatnya pun merupakan kalimat. Ini contohnya ini ya. Nomor satu dulu lah ya, biar nurut ya. Nomor satu ya. Ya. Kalimat kata benda, kalimat yang unsurnya adalah pokok. Ya, Allahu rafi'un, itu pokok kalimatnya adalah Allah. Karena Allah dalam kalimat ini yang mau dijelaskan. Gitu. Kalau ibarat apa ya, struktur itu kepalanya lah gitu, kepala kalimat. Nah, keterangannya adalah rafi'un. Jadi dari situ baru bisa kita terjemahkan Allah adalah pengangkat gitu. Allah adalah pengangkat atau Allah adalah yang mengangkat. Yang mengangkat itu kan penjelasannya kan, Allahnya yang mau dijelaskan. Allah adalah pengangkat ya Pak? Ya, atau yang mengangkat gitu. Oh. Atau pengangkat aja lah. Allah adalah pengangkat. Kata benda semua kan, Allah kata benda, pengangkat kata benda kan. Nah, kalimat kata kerja nomor 2 itu sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu udah kita bahas semua itu. Ada kata kerja bersubjek KPN, bersubjek non KPN, banyak kan? Ya. Ini itu sebenarnya kalimat kata kerja. Contohnya ini ya. Rafa'allahu, kan subjeknya non KPN. Jadi letaknya Allah itu telah kata kerja. Mengangkat. Ya. Allah telah mengangkat ya. Telah mengangkat. Gitu. Yarfa'allahu ya. Yarfa'allahu, Allah mengangkat atau akan mengangkat. Allah akan mengangkat. Jadi tadi kan kalau kalimat kata kerja itu unsurnya subjek, keterangan kerja kan. Jadi subjeknya Allah, keterangan kerjanya atau kata kerjanya rofa'a. Ya, Allah, kata keterangan kerjanya yarfa'u. Nah, kalimat campuran sekarang. Allahu rofa'a, dia pakai kata kerja di sini. Kalimat juga kan? Allahu rofa'a. Allahu yarfa'u. Tadi unsur-unsurnya tadi apa? Kalimat campuran, pokok dan keterangan kan? Pokok dan keterangan. Allahu rofa'a, pokoknya adalah Allah. Keterangannya adalah rofa'a gitu. Rofa'a itu udah ada subjeknya ya Pak? Ya. Jadi kan campuran kan di situ. Ya. Ini merupakan kalimat juga nggak? Kalimat kan jatuhnya kan? Ya. Nah. Kalimat ada subjek dan keterangan kerja ya. Ya. Makanya disebut kalimat campuran karena keterangan kalimatnya juga merupakan kalimat. Begitu teorinya. Nanti di Quran itu nanti jangan bingung kalau udah ketemu ayat ya. Ini nanti dalam Quran setiap kalimat selalu menunjuk ke sini ya. Kalimat berita lalu menunjuk ke kalimat kata benda, kalimat kata kerja, kalimat campuran gitu. Maka nanti kalau saya tanya, ini kalimat apa gitu, harus bisa jawab kalimat kata benda kah, kalimat kata kerja kah, atau kalimat campuran kah gitu. Nah latihannya sebenarnya di halaman sebelumnya ya. Ini tuh. Ini latihannya. Jadi seharusnya ini dulu baru halaman sebelumnya itu. Nah kalau yang bidang lain, ini bidang di bawahnya,
Sebenarnya sama aja dengan ini, tapi dia menggunakan kata benda digandeng dengan domir kepunyaan. Gitu. Rafi'uka. Gitu. Allahu rafi'uka. Allah pengangkat Anda. Allah pengangkat Anda. Allah pengangkatmu atau pengangkat Anda. Itu kalimat kata benda juga. Saya menggunakan kepunyaan di sini. Nah, ini juga nomor 2 kalimat kata kerja. Contohnya rafa'akallahu, sudah kita bahas kan yang lalu. Allah telah mengangkat Anda. Yarfa'ukallahu, Allah akan mengangkat Anda. Nah, kalimat campuran Allahu rafa'aka. Pakai kata kerja dia. Allah mengangkat Anda. Atau Allah telah mengangkat Anda. Allah telah mengangkat Anda. Allahu yarfa'uka. Allah akan mengangkat Anda. Jadi kalimat campurannya Allahu rafa'aka, Allah sebagai pokok kalimat, rafa'aka-nya sebagai keterangan kalimat, di mana keterangan kalimat rafa'aka ini juga merupakan kalimat apa namanya ini? Kalimat kata kerja. Ya, berarti ada subjek, ada keterangan kerja, ada objek, ya kan di sini kan? Objek. Gitu. Itu campuran namanya ya. Bu Hambar masih bingung, Bu Hambar. Kecepatan saya ya. Cepatan. Cepatan Ini ya. ada gangguan sedikit. Di sini ada gangguan sedikit, banyak yang ngobrol. Jadi saya agak. Tolong ulang yang ini, Pak. Yang rafa'akallah. Itu kalimat kata kerja. Allah telah mengangkat Anda. Allah telah mengangkat Anda. Kalau yarfa'ukallahu, Allah akan mengangkat Anda. oh iya ya. Dia menggunakan kata kerja sedang. Yang mesti diingat unsurnya ya. Yang mesti terdeteksi itu unsurnya ya. Ini unsurnya pokok keterangan apa enggak nih gitu. Kalau sama-sama ini pokok keterangan, oh ini kata benda semua, oh berarti kalimat kata benda ini. Gitu. Jadi suatu saat nanti kalau buat kalimat kita berbahasa Al-Quran harus sudah bisa gitu. Nantinya kita latihan juga sih. Ini juga nih latihan, halaman berikutnya latihan juga tuh. Ini juga sama aja sih sebenarnya. Ya ini kalau ini khusus kalimat kata benda ya. Huwa Allahu rafi'un, huwa rafi'un, iya. Kalimat kata benda semua di sini. Iya. Cuma dengan berbagai variasinya ya. Ada pokoknya non KPN, ada KPN ya, ada non KPN. Prinsipnya itu kan kalau pokok kalimat itu harus marifat ya, harus menentu. Harus menentu. Kalau dia termasuk yang pakai alif lam itu. Jadi sudah menentu. Bukan nakiroh lagi gitu. Nomor 1, Allahu rafi'un. Allah adalah pengangkat. Nomor 2, huwa rafi'un. Dia pengangkat. Adalah pengangkat. Nomor 3, Allahu rafi'uka. Allah adalah pengangkat Anda. Nomor 4, huwa rafi'uka. Nomor 4 ya. Dia adalah pengangkat Anda. Anta rafi'uhum. Anda adalah pengangkat mereka. Rabbukum rafi'ukum. Pembimbing kalian adalah pengangkat kalian. Dan seterusnya bisa kan? Wa rafi'ul mu'mini. Artinya apa? Kalau gua rafi'ul mu'mini. Ya. Dia adalah pengangkat mukmin, pengangkat orang mukmin gitu. Dia adalah. Ini kenapa kasroh al mukmininya? Rafi'ul
mukmin nih, Alif. dia itu kan sebagai objek ya Pak, dalam kondisi patah kan itu ya, Ini kasro. dalam posisi patah ya. Ini kasro. Apakah majemuk akhir? Majemuk, mudhof ilaih ini. Majemuk dengan rofi'un. Karena dia nyebrang ke alif lam menjadi hilang tanwin, di sini nggak pakai tanwin, rofi'u. Karena nyebrang alif lam. Ya. Nah, nanti kalau udah ketemu ini nih, halaman berikutnya nih. Nanti di mana ya? Nah, di sini. Kalau udah ketemu begini, ini nanti ada kalimat kata benda yang menggunakan tanpa kana dan ina, ada yang menggunakan kana, ada yang menggunakan ina. Lebih dalam lagi dia gitu. Nanti dulu lah ya, kayak Bu Ambar nih kayaknya pusing juga kepalanya nih. Ya. Enggak. Enggak, Bu. Nanti kita belajar bareng, Bu. Nanti kita belajar bareng lagi, Bu. Ya, Masih ringan loh, Bu. makasih. Ini masih ringan loh, Bu. Masih belum terjun ke ayat ini, Bu. Dia masih main Mas. arofa aja ini. Pak Adam, kita kan suka belajar sama Bu Ambar bareng-bareng lewat telepon tuh berjam-jam. Backstreet kami, Pak. Tapi nanti saya kenalkan, nanti aja lah memperkenalkan itunya lah. Jadi nanti ada yang ini. Dia kalau tanpa indah dan kana, pokok dan keterangan harus doma. Gimana, Pak? Nih. Kalau dia nggak pakai kana dan inna, maka Allahu rofi'un. Doma. Pokoknya doma, keterangannya doma. Ya. Kalau dia pakai kana, pokoknya harus doma, keterangannya harus fathah. Kalau dia pakai inna, pokoknya harus fathah, keterangannya harus doma. Gitu. Gampang sebenarnya itu. Gampang. Kalau udah bisa, Bapak. Ini kayak Allahu rofi'ul mu'mini, nggak pakai kana dan inna kan? Tidak pakai inna dan kana. Allahu Domah ya. Domah rumusnya. Kana doma patah. Domah patah. Inna patah doma. Gitu. Rofa'a. Kalau inna patah doma. Patah doma. Catat, Pak. Nanti ini terlalu jauh ini. Ini dulu nih, ini kelewatan banyak. Nanti dulu Pak yang mana? Tiga macam. Tiga Oh, macam tadi. langsung Yang tadi, ke situ. yang latihan tadi dulu. Yang mana dulu? Nah, yang ini kan Pak Agus. Yang latihan. Oh, yang yang latihan latihan. ini. Iya lah, Pak Agus tuh. Yang orangnya kalimat kata benda itu Pak. Ini kan berarti kan, nah ini. Nah, iya. Kalimat kata benda Oh, jadi ini. kalau di ini kan tanpa indah dan kana ini. Doma-doma semua ini, doma gitu. Jadi posisi huwa doma ini. Huwa rofi'ul mu'mini. Jadi yang dihitung bukannya baris ya, tapi posisi domah di sini nih. Huwa ini udah posisi domah dia. Kalau huwa posisi fathah jadi apa? Huwa posisi atau hi. patah. Huwa posisi fathah, Sama tuh Pak. Tetap aja huwa kali. hu atau hi, Oh. ya kan? Kalau huwa posisi doma, huwa. Kalau huwa posisi fathah, hu atau hi. Huwa posisi kasro, menjadi hu atau hi juga. Ya, Tapi ditempatkannya di awal kalimat Pak. enggak harus. Enggak, di tengah kalimat juga ada kalimat baru misalnya. Jadi kalau udah huwa, dia selalu posisi domah ya. Kayak kul huwa Allahu, ya kan? Huwa Ya. itu tuh dia posisi domah. Berarti Huwa. lihat huwa dan Allah. Allahnya Allahu. Berarti dia kalimat apa?
Kalimat kata benda. Oh, kalimat kata benda. Iya. Dimana Kalimat kata benda. Iya, kata benda. Kata benda, Iya. kalimat kata benda tanpa ina dan kana. Jadi huwanya posisi doma, dia sebagai pokok kalimat. Allahnya posisi doma sebagai keterangan kalimat. Sekarang kalau pakai ina, coba. Ina itu tadi harus subjeknya itu pokoknya itu harus harus patah. Keterangannya harus itunya keterangannya harus doma. Keterangannya doma. Berarti kalau pakai ina, kul innauloha inna dulu kan Pak? Iya. Innahum Qul harus innahum. ditulis. Gak punya imajinasi berarti ya. Kan di sini udah jelas Belum. tadi tuh. Kan di sini udah jelas nih. Nih. Tanpa ina dan kana, pokoknya doma. doma. Kana doma patah. Ina patah doma. Kalau huwa posisi doma menjadi huwa. Ya kan? Huwa posisi fathah dan kasroh menjadi hu atau hi. Ya nggak? Hu atau hi itu dalam kondisi patah ya? Iya, patah. Jadi sama aja kayak dengan mukminina, patah kasroh sama mukminina gitu. Iya. Penggunaan domir pun begitu. Domir huwa domah huwa. Domir huwa fathah hu atau hi. Domir huwa kasroh hu atau hi juga. Gitu. Ingat di sini loh Bu. Nih. Kembali ke sini lagi, makanya kan udah jauh balik lagi ke sini dia. Balik dari awal dia. Nah, ini dia nih. Oh, bukan ya. Nah, ini. Iya. Ini objek, berarti kan patah kan? Iya. Huma, huma, huna. Ini patah ini semua ini posisi ya. Bukan baris. Iya. Posisi patah dari domir-domir tersebut, ini posisi patah. Posisi kasroh nanti yang paling signifikan itu di kepunyaan ya. Kepunyaan itu pasti kasroh dia. Yang ya. Ya itu pasti kasroh posisinya itu. Ya. Gitu. Kalau kata benda pelaku ini posisi doma, fathah, kasroh. Ini yang dipakai kalau doma. Ya kan? Kalau patah ini yang dipakai, kalau kasroh ini yang dipakai gitu. Itu untuk pelaku. Jadi ada kata benda ya termasuk kata pelaku ya. Kata benda pelaku, ada domir. Kalau posisi itu doma patah kasroh aja. Gitu. Profa marfu nakun. Kalau itu maksudnya dengan kedudukannya di dalam kalimat ya Pak? Bisa dikatakan kedudukan. Kalau salah lebih pas posisi ya. Kalau kedudukan nanti selalu gandengannya fungsi nanti. Fungsi kedudukan dan fungsi. Fungsi ya, fungsi. Kembali ke situ Pak, kalau nanti posisi ya berbicara masalah. Nah ini kan posisi juga ini. Ini pasti posisi kasroh semua ini. Ini kasroh semua posisinya begini dia. Posisi kasroh bentuknya seperti ini gitu. Untuk domir ya. Iya. Domir itu yang KPN. Wahumahum, yahumahuna, antantuma antum, anti antuma antuna, nanahnu. Nanti ketika dia kalau KPN yang itu doma. Begitu berubah fathah, ya tadi berubah kasroh, ini yang dipakai gitu. Nah harus dihafal, itu kalau domir itu harus dihafal.
Betul lah. Kalau nggak dihafal, kayak tasib 14 itu nggak dihafal, dia semakin kita jauh, makin pening pala itu, tinggalan dia. Tapi nggak apa-apa. Sini ya tadi ya? Ya betul Pak tadi Pak. Ini ya? Iya. Ya. Ini anta, berarti kan domah dia. Rafi'uhum. Ya kan? Rafi'uhum. Nah, berarti humnya ini posisinya apa? Hum Patah. kasro. Kepunyaan. Kasro gitu. Rofi'uhum. Kepunyaan. Oh, iya benar. Ya kan? Jadi kalau kepunyaan selalu digandeng dengan kata benda ya Pak? Ya, kepunyaan. Kalau kepunyaan itu digandeng dengan kata benda, posisinya selalu kasroh ya. Kasrah. Nah, kasroh Iya. ingatnya yang di situ tadi yang kepunyaannya, cara menggunakannya itu. Ini kan asalnya rofi'un. Tanwinnya hilang kan ini? Nggak pakai tanwin kan? Kenapa? Oke, kata majemuk awal ya Pak. Karena ini rofi'un majemuk dengan hum. Kepunyaan itu kata benda dan kepunyaan digandeng itu sama dengan majemuk ya. Ingat Iya. ya. Jadi, kepunyaan sama dengan majemuk gitu aja. Singkatnya. Maka kepunyaan harus kasroh dan kata bendanya harus tanpa tanwin gitu. Iya. Posisinya harus selalu tanpa tanwin ya kalau majemuk itu. Kata bendanya. Iya. Nih, kalau ini alasannya nyebrang ke alif lam. Wa rofi'ul mu'minataini. Mu'minataini. Mu'minataini ini posisinya apa? Alternatifnya lah. Kasrah. Kalau nggak Kasrah, kasrah, kalau nggak fathah. Ya kan? Coba tasib dulu. Ini untuk perempuannya aja ini. Mu'minatun. Mu'minatun. Posisi domah dulu. Posisi domah. Mu'minatun. Mu'minatun, mu'minatani, mu'minatin. Mu'minatun. Domah. Mu'minatun. Fathah. Mu'minatan. Mu'minataini Mu'minina. Mu'minatin. Oh, cewek ya, mu'minatin, cewek ya. Kasroh. Ya. Kasroh. Mu'minatin. Mu'minataini. Mu'minina. Mu'minatin. Oh yang ceweknya ya, mu'minatin. Ya, kalau ngapal mah gampang ya nanti ya. Terus kalau udah masuk kalimat gini bingung nanti. Ini patah apa kasroh ya gitu. Ya kan? Ya. Kita ini udah jauh sebenarnya loh. Udah jilid berapa ya? 6 apa? Kalimat 3. nggak mau 3 ya Pak? Ya 3. Ya kan dalam waktu berapa itu? Berapa Jauh tapi lama itu? Puyang. Jadi gini-gini aja. Kalau menerjemahkannya kan gampang. Dia adalah pengangkat orang-orang mukmin perempuan. Kan gampang kan? Iya. Ini karena dia digabung, ini apa direntet aja begini jadi gampang. Tapi kalau nanti ketika nempel di ayat, itu rumus tuh harus sudah ada di situ tergambar. Jadi gunanya nanti untuk menerjemahkan loh. Kalau nggak ngerti begitu dia nggak bisa menerjemahkan, dijamin itu. Baca huruf gundul misalnya kan. Iya, kalau ada gundul kan ini patah apa domah gitu ya. Nah ini ada huruf gundul nih, tuh huruf gundul. Iya. Allahu rafi'ul mu'minina. Ini setengah gundul ini setengah gundul ya. Ada yang huruf gundul sama sekali itu. Adalahnya dapatnya dari mana Pak? Adalahnya Pak? Itu kata bantu aja Pak. Kata bantu dalam bahasa Indonesia. Ya bisa menentukan adalah itu gimana Pak? Kata bantu dalam bahasa Indonesia. Jadi
terkadang bahasa Indonesia itu tidak mencukupi untuk menerjemahkan bahasa Al-Quran. Makanya diperbantukan gitu. Kalau reader-nya kan dia mengangkat gitu kan. Ya, pakai intonasi juga bisa. Mm-mm. Dia mengangkat, dia pengangkat. Iya, Dia makanya kalau dari literal bahasanya kan begitu. Iya. Dia yang mengangkat mukmin satu orang gitu kan. Iya. Ya, cuma kalau Kalau dalam misalnya di-compare dengan bahasa Indonesia mah susah. Harusnya kalau di-compare-nya sama bahasa Inggris gitu kan. Dia pakai to be kan, is, Iya. MR kayak gitu kan ya. kalau dengan bahasa Indonesia itu belum mencukupi gitu loh. Kecuali kalau pakai intonasi yang jelas tuh baru mencukupi dia, memberikan makna gitu. Ya kan? Coba aja. Allah pengangkat. Ya kan? Pakai intonasi baru jelas dia. Tapi kalau ditulis Allah mengangkat. Allah pengangkat, Allah pengangkat, Allah pengangkat. Intonasi harus jelas dia. Allah harus akan memberikan mengangkat. makna. Kayak Shogun dilawan. Itu jadi apa itu? Shogun dilawan. Apa itu? Perintah apa? Berita apa itu? Shogun Berita. dilawan. Intonasi Logo ya. dilawan. Ya. Intonasi. Berita kan itu. Kalimat berita. Berita. Tapi kalau Shogun dilawan menjadi perintah ya. Perintah. Nah, itu. Kalau dalam bahasa Indonesia harus pakai intonasi gitu. Tapi untuk latihan, untuk apa namanya, memenuhi makna yang diberikan oleh ayat, makanya harus dibantu gitu loh. Makanya namanya alat bantu gitu loh. Pakai adalah gitu. Kalau mau lengkapnya kan seperti ini nih. Kalau mau pakai adalah yang sebenarnya nih, kana ini. Kana ya. Nah, kana itu kalau dalam kalimat kata benda itu bukan sebagai kata kerja. Fungsinya ya. Ini bicara fungsi, tapi kata kerja bantu disebutnya itu. Jadi membantu aja dia fungsinya. Dia tetap asalnya dari kata kerja, tetapi begitu masuk kalimat dia bukan kata kerja lagi. Sama kayak ini nih kayak ini kayak rafa ini. Ya kayak yarfau ini. Dia asalnya kata kerja. Tapi kalau udah masuk kalimat begini, dia jadi keterangan aja dia. Bukan kata kerja lagi. Dimana pokoknya Allah, keterangannya yarfa'u. Jadi tadi masuk ke tadi apa unsur dari kata benda itu adalah pokok dan keterangan. Iya. Gitu. Jadi bukannya Pak Al itu kerja. Gimana? Bukannya Yaf'al itu kerja. Iya, kata kerja. Setelah empat kata kerja itu Rafa'allahu. Asalnya itu kata kerja. Tapi kalau udah masuk begini, dia menjadi keterangan kerja, bukannya dalam arti kata kerja bersubjek lagi gitu loh. Keterangan kerja. Di mana ini keterangan kerjanya itu tanpa subjek gitu. Ininya nih. Iya. Kalau pada umumnya kan karena subjeknya udah Allah ya Pak. Udah Allah disebut langsung namanya. Jadi ini sebagai predikat aja gitu. Subjek non KPN ya Allahnya itu ya Pak. Gimana? Allahnya itu subjek non KPN bukan? Ya, subjek non KPN. Gitu. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran tuh begitu. Tapi tetap kita harus tahu asal muasalnya gitu. Asalnya kata kerja. Begitu masuk kalimat kata kerja, dia menjadi keterangan kerja tanpa subjek gitu. Penjelasannya. Nah, maksudnya pentingnya di situ tuh Pak. Kan semuanya kan awalnya dari kata kerja. Kenapa ujuk-ujuk jadi kata benda dan campuran? Kunciannya di apa itu? Maksudnya biar bisa menentukan. Kan padahal sama aja itu dibulak-balik aja. Ya itulah ketidakcukupannya bahasa Indonesia. Gitu.
Dibolak-balik terjemahannya sama aja. Kayak huwa, bahasa Indonesianya dia. Ya kan? Nah, maksud saya dia. kan dibolak-balik aja tuh Allah rofa'a Allahu rofa'a kan dibolak-balik aja tuh. Iya. Tapi bisa berbeda kalimat gitu. Dalam bahasa Indonesia seharusnya kalau mau sepadan ya. Kalau mau sepadan dengan struktur kalimat itu harus dalam penerjemahannya Allah ini sebagai subjek, ini keterangan kerja atau predikat gitu. Coba disepadankan dalam bahasa Indonesia jadi apa dia? Dengan Allahu rofa'a. Dia Allahnya sebagai pokok kalimat, bukan subjek. Itu yang beda. Bedanya pokok kalimat sama subjek apa, Pak? Kalau subjek itu yang menentukan kata kerja. Itu bedanya ya. Kalau pokok kalimat itu yang mau dijelaskan dalam kalimatnya. Itu bedanya. Yang mau dijelaskan pokok kalimat ya. Menerjemahkannya susah dalam bahasa Indonesia. Tapi itulah fungsinya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Menerjemahkan dalam bahasa Indonesia susah. Iya, fungsinya Pak. memang begitu. Kayak misalnya kayak gini ya. Apa dia pernah saya kasih contoh itu. Wasma goiro musmain. Wasma. Ya kan? Kalau ditulis itu wasma. Perintah kan itu kan? Ya. Goiro musmain itu goironya bukan goiru, bukan goiri tapi goiro fathah berarti kan? Goiro ya. Goiro fathah berarti kan? Ya kan fathah kan? Goiro musmain. Asalnya kan goirun. Ya kan? Goirun dia fathah hilang tanwin. Goiro musmain karena dia majemuk dengan musmain gitu. Itu teori-teori begitu tuh. Dalam menerjemahkan bahasa Indonesia itu sulit. Gimana coba menerjemahkannya itu? Wasma goiro musmain. Dengarlah. Goiro itu sebagai objeknya ya. Objek itu yang ditentukan oleh kerja. Teorinya. Objek adalah yang ditentukan oleh kata kerja. Subjek yang menentukan kata kerja. Atau yang menentukan kata kerja. Objek adalah yang ditentukan oleh kata kerja. Kalau musmainnya itu kepunyaan dari goiro gitu. Tinggal menerjemahkannya, memang sulit menerjemahkannya itu. Teorinya begitu. Bahasa Indonesia itu nggak sepadan. Huwa dia. Nanti hiya dia juga dalam bahasa Indonesia. Apa ada dalam bahasa Indonesia dia laki-laki dia perempuan? Tulisannya kan dia juga di dia. Apa ada dia laki-laki dia perempuan? Laki-laki dari mana? Dari perbedaan bentuk. Huwa hiya gitu. Bagaimana kita bisa menentukan kalau huwa itu laki-laki hiya perempuan? Nanti bermain sistematik di situ. Sistematik ayat, per kata di situ. Ada sistematik per huruf, mulai dari per huruf. Nah, yang kita terima saat ini itu terima jadi sebenarnya, Bu. Terima jadi dari pendahulu-pendahulu kita yang sudah mensistematikan sedemikian rupa dari mulai huruf, dari mulai kata ke kata, huruf bergabung semua menjadi terklasifikasi sendiri gitu loh. Terklasifikasikan, oh ini kalau bukan ini apa namanya dong? Oh ini kalau bukan ini apa dong namanya dong? Terus begitu. Oh berarti ini kalau huwa ini untuk laki-laki. Karena dia polanya, bentuknya dalam kalimat itu selalu dia gandengannya itu atau teman-temannya itu laki-laki semua misalnya kan gitu. Kan nggak ada huwa Allah, misalnya Allah hatun misalnya gitu kan. Allah misalnya huwa alihatun misalnya kan nggak ada kan. Huwa alihatun. Ilahun ya. Huwa ilahun gitu. Kan dari situ kan kelihatan tuh. Kok huwa kok pasangannya selalu dia nggak pakai tak kelereng misalnya kan. Itu mereka dulu para pendahulu kita itu mengklasifikasi gitu loh, mengelompokkan sendiri gitu. Kalau Allahu Akbar tuh campuran apa gimana tuh, Pak? Nah, coba itu. Itu dijelaskan. Allahu Akbar.
Allahu Akbaru kan? Allahu Akbaru berarti kalimat kata benda dia. Ya, kalimat kata benda. Allah Itunya pokok. apa keterangannya musabahah mubalagah ya Pak ya? Kata pelaku musabahah mubalagah ya? Akbaru itu apa? Ya. Fadil. Isim tabdil. Oh, isim Tabdil. tabdil. Oh iya, isim tabdil. Ya. Itu nanti Pelaku ada lebih. istilah bahasa Inggris itu comparative degree ya. Comparative degrees. Ya, Degrees, comparative degrees ya. Derajat perbandingan. Kaburo besar. Akbaru Kabu. lebih besar. Hmm. Kabirun maha besar, sangat Kabirun besar, besar. paling besar gitu. Ya. Nah, Jadi superlatif dia kalau yang ini kan. Kabirun gitu. Itu sepadannya dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia nggak ada kayak gitu. Ya kan? ya. Bener ya? Jadi akbaru itu benda bukan kerja. Iya. Kerja. Kata benda. Benda. Kata pelaku. Kata pelaku lebih namanya. Kalau dalam bahasa Indonesia. Pelaku lebih ya. Pelaku lebih. Ada pelaku biasa. Nah itu yang ditanya Bu Aiti itu kenapa? Bu Eni kan ada pelaku biasa kan? Tapi itu kata kerja biasa ya. Kalau ada pelaku biasa yang terbentuk dari kata kerja itu tadi, ya kan? Kata kerja, lalu ada itu pelaku biasa. Ada kalau pelaku lebih tabdil, ada pelaku maha, pelaku sangat gitu. Jadi kalau bahasa pesantrennya ya musabah mubalago. Gitu. Jadi kelihatan kan Allahu Akbaru, ya kan? Pokoknya Allahu, terangannya Allahu Akbaru. Allah itu lebih agung gitu. Agung. Bukan maha besar. Allah itu lebih besar seharusnya itu. Lebih agung. Lebih agung. Kalau pakai Inna itu pokoknya harus patah. Keterangannya harus domah ya. Ya. Berarti innauloha itu ya Pak. Ya. Innauloha akbaru. Ya. Kalau pakai kana itu pokoknya harus domah, keterangannya harus patah. Kana Allahu akbaro. Ya. Itu nanti. Ya dikit-dikit lah ya. Iya. Kan udah melompat jauh itu. Ya, Kenapa lebih agung, Pak? Nggak lebih besar, Pak? ya sama aja. Nanti pemilihan itu Sama ini ya, masuk ke pemilihan makna ya. Pemilihan makna itu harus kontekstual dalam arti yang menentukan itu nanti kita boleh memilih diksi ya. Dari internet, dari kamus, yang lazim itu dari kamus ya. Nanti yang menentukan maknanya itu nilai ilmu itu, metodologi, sistematika, analitika, objektivitas gitu. Iya. Semua itu alat tetap. Alat. Nanti yang menentukan maknanya itu metodologi, sistematika, analitika. Mau dipakai besar, kenapa harus besar? Dalam nanti kemana ayatnya ngasih pengertian itu? Sehingga kita harus memilih lebih besar gitu. Maka saya bingung Pak, kenapa jadi benda bukan kerja ya? Adalah kan Allah sebagai fungsi kerja. Ya kalimatnya kalimat kata benda. Kalimatnya kalau jenisnya kalimat kata benda ya. Ya kan kayak apa namanya? Fungsi pelaku. Nah, kalau benda kan kerja di situ. pikiran saya ya Pak ya. Kalau benda jadi wujud gitu loh Pak. Ini bukan ya, beda ya. Apa? Jenis kelamin ya, jenis benda, tapi jenis kata loh Pak. Jenis kata. Kayak huwa ya, huwa itu dia untuk laki-laki, tapi itu jenis kata. Untuk laki-laki. Bukan jenis kelamin. Walaupun terkadang bisa digunakan sebagai jenis kelamin gitu. Tapi nggak terikat harus jenis kelamin semua. Dalam bahasa itu namanya jenis kata gitu, bukan jenis kelamin. Kalau polanya kenapa nggak Allahu Akbarun? Berarti kata ru gitu. Nggak ada akbarun itu.
Di Qurannya nggak ada. Itu kan kalimat benda kan Allah itu ropiun. Makanya kan dia terklasifikasi sebagai kata benda Kan abdil. polanya juga Polanya af'alu. af'alu, ya Pak ya? Pola itu dibentuk. Oh, polanya atas af'alu ya. Af'alu. Pola itu jangan salah ya. Nanti pola itu dibentuk pun Iya, dari iya, iya. sistematika, cara kerja sistematika gitu. Jadi semua kata dikelompokkan, dijuruskan, nanti kan terpecah sendiri dia secara otomatis gitu. Gitu. Terpecah, ada yang akbaro, kayak ana lamu, ya kan? Lamu itu dia bisa pelaku lebih, bisa kata kerja sedang bersubjek ana di situ. Bisa jadi kalimat Subjek campuran ana. di situ. Dalam bahasa ya. Bentuknya sama ya Pak, bentuk katanya Bentuknya sama, sama. ya. Cuma pilihannya nanti tergantung konteks kalimatnya dia Konteks yang sebagai menentukan pelaku nanti atau kata metodologi. kerja ya. Ya, begitu. Itulah fungsi metode nilai ilmu itu nanti di situ bermain gitu. Kalau ngikut bahasa ana malu atau ana lamu, bisa kalimat campuran, bisa kalimat kata benda kan itu. Bener nggak? Kalau dari sini. Iya. Kalau ana a'lamu sebagai kalimat kata benda, penerjemahannya jadi gimana itu? Ana a'lamu Saya sebagai kalimat kata benda menjadi saya adalah yang lebih mengetahui, gitu kan? Kalau nggak mau Iya. saya adalah saya yang lebih mengetahui, pakai yang dia. Saya yang lebih mengetahui. Kalau dia dipandang sebagai kalimat kata kalimat campuran, jadinya gitu. Kalimat campuran menjadi saya mengetahui, begitu aja. Karena a'lamu itu pemecahan lanjutannya itu kan tasrif 14-nya dari kalimat ya'lamu. Nanti ya'lamu itu di tasrif ke 14 kan? Ya'lamu, ya'laman, ya'lamuna, ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna, ta'lamina, ta'lamani, ta'lamna. A'lamu. A'lamu kan? Bersubjek ana juga di situ. Kalau digandeng dengan ana di depan, ana a'lamu, dia menjadi kalimat campuran, di mana ana sebagai pokok, a'lamu sebagai keterangannya, keterangan kerja disebutnya itu. Jadi dalam penerjemahannya saya mengetahui aja gitu. Saya mengetahui gitu. Saya mengetahui aja. Kan beda kan? Tapi kalimatnya sama. Anak alamu juga. Cuman kontekstualnya nanti beda dalam kalimat ya. Yang membikin kita nih harus menerjemahkan, oh ini kalimat kata benda ini, bukan kata kerja, bukan campuran gitu. Jadi bukannya cocokologi maksud saya loh. Nanti itu kan terkesan cocokologi kan itu. Benar? Jangkauan kita melihat kandungan dalam bahasanya itu yang membuat kita ini seolah-olah cocokologi gitu. Kayaknya terlalu dalam itu ya. Diskusinya itu ya. Kira-kira bisa ditangkap nggak Bu Ambar? Nih yang ini nih. Jadi itu tadi definisinya, kalau kalimat kata benda, kalimat itu unsur-unsurnya ada pokok, ada keterangan gitu. Kalimat kata kerja itu unsur-unsurnya subjek dan kata kerja minimal. Entah itu nanti ada objeknya, itu tetap kalimat kata kerja ya. Minimal ada subjek dan kata kerja. Kalau kalimat campuran, unsurnya itu pokok dan keterangan, bukan subjek dan kata kerja ya. Kalau campuran itu, tapi pokok dan keterangan, di mana keterangannya pun merupakan kalimat kata benda, bisa kalimat kata kerja gitu.
itu campuran. Hal-hal kecil seperti itu nanti kalau udah terjun ke ayat itu bisa bikin kabur orang itu. Ulama juga bisa kabur ini Islamisme itu. Karena bahasa ini, teori-teori seperti itu keperluannya cuma satu. Bisa menerjemahkan gitu. Waalaikumsalam. Siapa? Masuk. Bu Eni besok kalau punya waktu terangin lagi ya. Kasih ya. Oke, Bu. Oh iya. Kasih Kopinya ya. diminum, Bu. Pak Moro kok nggak nampak mukanya? Saya lagi tiduran. Misterius. Iya, sama saya tadi gitu juga. Mana ngantuk, mana pegel. Dulu pertama juga saya begitu tuh. Kok bisa itu? Padahal kan maknanya sama aja itu ya. Makanya Pak, kan saya bertanya dibulak-balik doang. Allah pengangkat, Allah mengangkat. Ya kan? Allah pengangkat, Allah mengangkat. Bedanya di fungsi. Kalau Allah pengangkat berarti fungsinya fungsi sebagai pelakunya di situ. Pelaku. Pak tadi kalau benda apa Pak? Pokok kalimat sama apa? Keterangan Kalimat. Pokoknya gitu. Pokoknya itu yang mau dijelaskan apa gitu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Pokok kalimatnya mana? Pokok kalimatnya anak. Nggak ada. Pokok kalimatnya Iya, anak. Bisa nggak huruf jarbi setelah huruf jarbi menjadi pokok kalimat? Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kata huruf jar jadi pokok ya. Nggak bisa. Pak jar itu apa? Mubtada itu apa Pak? Jar itu Jar. kasrah. Dia menjadi istilah aja itu. Huruf jar tuh kata yang mengkasrahkan gitu ya, huruf jar. Kayak bi, li gitu. Jadi istilah aja. Pokoknya dia huruf yang mengkasrohkan lah gitu. Mengkasrohkan kata benda. Bi ismun. Iya Pak ya, kalau itu mah kalau di selalu- bismillah di cuman bi ismun Allahu gitu kan dipisah-pisah kayak gitu. Pak iya aja gitu kan. Dikasih mananya kayak yang sekarang ya. Iya. Tapi nggak memberikan makna itu kalau Iya. yang ada sekarang. Karena nggak Jadi tuntas. rancu gitu kan bahasanya juga ya. Kayak dengan sepeda kumpang yang berwarna merah lagi panjang. Yang mau dijelaskan apa di situ? Sedangkan sepeda Sepeda meren Pak. kumbang, Kalau itu mah sepeda ya. sepeda kumbang tuh nggak bisa dipisah Bu, majemuk ya. Dengan rumah sakit, ya kan? panjang. Dia nggak bisa. Yang mau dijelaskan rumahnya nggak bisa. Dia harus rumah sakit. Rumah sakit juga pakai dengan di situ. Ada apa conjunction ya, gitu. Harus ada kalimat sebelumnya itu. Kata sambung ya, kata Kata sambungnya. sambung ya. Bukan kata sambung. Yalah kata sambung. Dia harus ada kalimat sebelum Kalau yang mau dijelaskan. maaf Pak, kalau bisa bikin PR-nya apa ini untuk contoh-contoh ini Pak. Ya ini PR-nya bisa. Jadi biar terlatih terus. Ini belum dicatat nih Pak. Coba di lisan coba. Sebenarnya dari tadi itu kita latihan loh itu. Tanpa disadari ya. Oh, Latihan tanpa inak dan kana dan pakai kana dan pakai inak sebenarnya itu. Kalau udah terbedakan gitu nanti sedikit-sedikit Allahu rafiun ya. Allahu rafiun, Allah pengangkat gitu ya Pak. Allah itu pengangkat ya bisa gitu. Itunya itu Allah. jangan diartikan jangan Adalah ya.
Allah itu pengangkat atau Allah adalah pengangkat. Nanti itu kena lagi ke jalika lagi itu. Kok nggak ada jalika di situ ditambah-tambahin itu gitu. Jawabannya itu tadi. Jangan dulu atuh Pak, jangan dulu ditambah pakai yang LLBK itu. LBK itu apa? Lain-lain bentuk kata. Oh iya. Ini aja nih. LLBK. Salma. Adek. Catat dulu lah ya, catat ya. Ya. Bu Eni, tolong diulang Bu Eni sambil nulis. Yang mana Bu? Bu Eni nulis kan, Ibu bersuara. Saya menulisnya nanti, saya foto aja biar cepet. Nanti mengulang belajar lagi. Oh, pantesan Bu Eni ngobrol terus, kapan nyatetnya? Kalau saya enggak, biarin aja nyatetnya nanti. Yang penting penjelasannya dapat dulu gitu kan. Nyatetnya belakangan aja. Jadi itunya udah aja fotoin. Iya ya. Nanti kan sambil mengulang kita belajar lagi. Kenapa Pak? Bu Eni. Foto di Apa? Kalau HP kan bisa dibuka, dibawa kemana-mana. Bu Eni kalau pakai juga kata ya. berarti Atau direkam ya kan? Bu Eni. Kenapa Pak? Kalau pakai kana berarti kana Allahu Rofi'an gitu. Kalau pakai kana itu tadi tuh kana itu kalau pakai kana keterangan pokoknya harus doma. Keterangannya harus patah. Kalau ina tadi pokoknya patah. Keterangannya doma gitu. Itunya tuh apa? Innallaha Rofi'un gitu. Kalau kana. Kalau innallaha Rofi'un gitu ya. Iya. Rofi'u apa Rofi'un? Rofi'u. Rofi'u. Kalau kana kan kanallahu Rofi'a. Kanallahu Rofi'a. A-nya panjang apa pendek? Pendek. Pendek. Tapi kalau contoh itu A-nya pakai panjang, pakai alif. Rofi'an. Enggak Pak, itu mah kan enggak tanwin. Kalau Rofi'an mah tanwin. Oh, kalau ini tanwin. Enggak, ini tuh di kanallahu Rofi'an. Pakai tanwin tetap. Innallaha Rofi'un. Kalau secara teori lagi nih ya, keterangan kalimat itu pada umumnya itu Patah ya. nakiroh ya. Kalau dia tidak ada ikatan yang lain, dia harus nakiroh pada umumnya ya. Secara prinsip pada umumnya itu dia harus nakiroh. Nakiroh itu tidak menentu. Makanya kembali ke asalnya kalau asalnya tanwin ya kembali ke tanwin. Asalnya tidak tanwin harus kembali ke tidak tanwin gitu. Kalau rofi'un kan asalnya memang tanwin. Iya. Ada keterangan Tanwin kan? tanwin. Iya, Rofi'an berarti dia. Rofi'an jadinya gitu. Rofi'an. Innallaha rofi'un ya. Rofi'un. Kanallahu Rofi'annya rofi'an. panjang pendek, Pak? Gimana? Annya panjang apa pendek? Panjang pakai alif. Ainnya Rofi'an. panjang kan? Kalau yang bukan Rofi'an atau yang pendek tetap pendek gitu ya, Pak? Bentuk kesemulanya ya. Ini rofi'un ini pendek. Ya kan? Enggak yang an itu oleh pataan itu, Pak. Ya, kalau Itu kan panjang. setiap kata benda yang menggunakan tanwin, patah tanwin, dia seperti masdar cara nulisnya. Gitu. Kalau dia nggak pakai alif lam ya. Alif lam. Alif lam. Kalau rofi'an pakai alif lam otomatis hilang tanwin. Hilang tanwin. Nggak ada al
Ar-rafi'un nggak ada. Ar-rafi'un. Nggak ada. Nah, yang pertanyaan saya, ainnya itu panjang atau pendek, Pak? Kalau yang tanwin Tanwin fathah. fataan Panjang pakai alif. panjang kan? Berarti yang kalau ropian, Nih. kalau di luar ropian apa tuh? Ada kata ropian pengganti ropian, contohnya apa gitu? Panjang juga nggak itunya, Pak? Panjang semua. Terakhirnya itu panjang semua, berarti ngikutin pola kan? Secara umum panjang semua. Ya semua kan? Secara umum Pak, tadi yang ada kananya mana Pak? Sebentar Pak. Kanallahu rafi'an. Bu Eni mau print screen. Ini. Ya kan biar kita bisa bandingin gitu loh. Iya tuh Bu, Kan kalau yang kanan kan dia Bu, belakangnya ada pakai panjang. Ya ini. Iya. Ya makanya siapa ikut pola panjang juga kalau selain bukan kata ropiah gitu loh. Tetap dia pakai alif semua. Kalau dia pakai tanwin. Pakai alif kan Pak, panjang. Tapi nanti tetap ada kayak isim apa? Jamid ya, isim jamid. Dia selamanya mabni, dia tetap mabni tanpa tanwin gitu. Ada model-model tersendiri isim jamid. Kalau ini kan isim apa namanya ini? Isim mustaq ya. Isim Alam, isim mustaq ya. Mustaq. Kata benda jadian. Kata benda asli ya. Kalau jamid kan asli. Dia nggak ada bentukan dari mana ya, aslinya memang begitu gitu. Iya. Bukan dibentuk dari apa gitu. Iya. Ini mau yang mana, yang ini apa yang tadi ini? Tadi Pak balik lagi nanti, itu mah yang tadi aja nanti, balik lagi Pak. Ya nanti saya share di grup aja kan, biasanya kan kayak gitu kan. Iya. Ya Pak, buat PR aja Pak. Iya. Buat latihan. Yang nggak ngerti aja dulu apa gitu. Nanti saya share ke grup ya ini. Yang ini. Ana rofi'uhu. Yang Pak kalau misalnya dari Allahu rofi'uka. Jadi Allah telah Allah adalah pengangkat Anda ya. Pengangkat Anda. Anta rofi'um. Anna saya huwa rafi'ul mu'mini huwa rafi'ul mu'minaini huwa rafi'ul. Berarti kalau huwa pakai kana apa? Kana ha. Enggak. Rofi. Di dalam kana itu udah ada huwa. Udah huwa ya. Udah ada huwa di situ. Karena bisa ditasrif ya Pak. Kana rofi'an. Kalau dia ini ya pengganti huwa ya. Kalau saya pakai huwa lagi, kan sudah ada kana di situ. Kana rofi'an gitu. Rofi'an. Ya kalau ini ya, ini nih. Nomor 2 ya. Nomor 2 pakai kana kayak gitu. Kana rofi'an. Rofi'an. Kana loha rofi'u. Kana itu ada Pak. Nah, yang ketiga Pak, kana loha rofi. Jadi kembali ke kana itu, jadi huwanya itu posisinya posisi huwa ini seperti subjek gitu. Domah ya, domah ya Pak. Iya. Maka dia kalau dia kana hu-nya, makanya inget-inget yang tadi saya bilang kalau dia domir patah hu atau hi. Ya kan, domir kasroh, hi, domir doma, huwa gitu. Huwa. Kan gitu. Makanya dihafal di materi sebelumnya itu dihafal itu. Kalau dia kepunyaan berarti kasroh semua itu punyaan itu. Kalau dia fathah objek ya kan, dia patah semua. Bentuknya seperti itu. Cara penyebutannya, cara membunyikannya. Makanya kalau yang baris ketiga gimana Pak? Allahu rafi'uka ini. Anallahu rofi. Kanallahu fi anku gitu.
Rofi'aka. Ini kembali lagi ke materi. Oh iya, Rofi'aka. Kembali ke sini materinya ini. Mundur lagi. Biarin, Pak. Berarti kan problematika ketahuan itu di situ, Ya. lemah. Makanya kan dari awal tuh sering saya sebelum dimulai itu dulu kan, awas, wanti-wanti dari awal itu harus dihafal ini, mutlak nih. Nah, kayak gini kan. Oh iya, Rofi'ak. Boleh 40. Yang robbukum gitu kan, robbuka. Pelaku digandeng dengan kata punyaan. Ini Ki tuh, Bapak. Memang sih kalau masih perkata-perkata gini masih ringan, belum digandeng kan dengan kalimat kan, fungsinya belum kelihatan gitu. Tapi minimal dihafal dulu gitu loh. Tapi kalau udah masuk fungsi-fungsi dalam kalimat menjadi fungsinya, baru bertambah berat mengerti, memahami maksudnya gitu. Nomor 3 ini kan, dia ini kata majemuk atau kata kepunyaan gitu. Jadi K ini domir posisi kasroh. Anda. Anta. Ya artinya anta. Tetap Anda juga. Tapi dia domir kasroh gitu loh. Domir kasroh. Iya, domir kasroh. Karena Posisi dia kasrah. posisinya kasroh gitu. Karena dia majemuk dengan rofi'un gitu. Rofi'u. Rofi'un. Nah, rofi'unnya nggak pakai tanwin karena dia majemuk dengan anta. Majemuk atau kepunyaan. Majemuk itu gabung maksudnya gitu ya, Pak? Ya, satu kata dia. Satu kata. Satu arti ya, satu arti. Satu arti. Dengan domir, Pak ya? Ya. Ya, kata kepunyaan. Kata kepunyaan digandeng dengan kata benda menjadi kata majemuk. Jadi majemuk. Gitu. Rumah bukan domir ya, Pak ya? Hah? Bukan domirnya ini. Kepunyaan, Pak. Kepunyaan. Iya, maksudnya kata benda gabung sama domir. Jadinya kata majemuk. Domah ya, nggak tanwin. Iya, maksudnya kata majemuk. Cuma ini kan jadi domah ya, Pak ya? Bukan, ya. Bukan tanwin. Tanwin. Ya. Jadi tanda kalau dia masuk idgham atau menyatu lah gitu ya. Hilang tanwin gitu. Tidak harus kaya, Pak. Hah? Tidak harus rofi'u K atau rofi'ukum, rofi'u. Kalau enggak K aja itu bisa enggak selain K? Bisa, ini bisa diganti apa aja. Yang bawah kan Pak itu rofi'uhum tuh, rofi'ukum kan. Ini kata iya, itu benda. Benda ini domir. Bisa apa aja yang jelas harus kasroh posisinya gitu. Misalnya musyrikun coba. Jadi apa dia? Allahu rafi'ul musyrik untuk satu orang. Musyrikun. Musyrikan. Pakai alif lam. Rafi'ul musyriki. Musyrik. Kasroh. Di kasrah ya. Lihat contoh awalnya. Contoh awalnya K. K itu alternatifnya kalau nggak fathah kasroh gitu. Kalau fathah dia harusnya objek. Menjadi objek kan. Objek harus ada kata kerjanya. Nah di sini nggak ada kata kerjanya. Berarti kepunyaan gitu cara nyarinya. Oh iya. Ini kok K bukannya anta di sini kan? Ini kok K itu alternatifnya kalau nggak fathah kasroh. Kalau fathah dia selalu objek. Kalau objek selalu ada kata kerjanya. Kata kerja. Ini nggak ada kata kerja, ini kata benda. Oh berarti ini kepunyaan. Gitu aja alternatifnya. Iya. Dalam praktek kita mencarinya itu begitu. Hafal deh, Pak. Iya. Ngapal fungsi bentuk ya, bentuk fathah, bentuk kasroh gitu. Bentuk domah gitu. Kalau dia K ini kan bentuk kasroh ya, bentuk domahnya apa? Atau posisi domah lah gitu. Bentuknya jadi apa dia? Ini kan kasroh kan? Domahnya apa? Anta. Oke kan? Iya. Domahnya anta. Fathahnya K. Kasrohnya K.
Sama ya Pak? Hah? Sama. Kasro sama Pak? Ya Doma. sama. Sama. Ya, domanya ada. Ini kayak ini coba nih. Bu, kalau bentuk atau posisi bentuk domahnya apa? Ha, Gua, dua. doma, patah, Ku. Ha atau Kasroh. hu. hu, Hi. atau hi. Hu. Tergantung nanti kalau Ya, hi. sebelumnya kasroh deh hi gitu. Kalau sebelumnya doma atau Iya, tergantung sebelumnya. Mm-mm. Mudab mudab Jadi hu ini posisi kasroh ya. sandarannya. Posisi kasroh. Kum. Kalau di posisi doma, Kum tu antum. antum. Kalau fathah, Kum, kum. Kasroh, kum, kum kum. juga. Kum. Kalau fathah, dia selalu objek ya. Ya. Kalau kasroh, dia majemuk atau kepunyaan. Atau nanti ada, kalau ada jar dia. Berarti majrur dia. Ya Jerur, pelan-pelan lah Pak. jerur. Tapi udah mulai Kayak enak kan? bikum ya Pak. Bikum. Bakalan bikim ya Pak. Tetap aja Nggak ada. kum ya. Bikum. Contoh di Ya, Qurannya pun nggak ada. misalnya bi itu mengkasrahkan kata di depannya ya. Iya. Kum tuh berarti posisinya kasroh gitu. Ya. Dan dia selalu kata benda atau kata lain bentuk kata. Dia nggak pernah digandeng dengan kata kerja. Bi itu. Hmm. Kayak misalnya kemarin itu kan ya itu mak deng. Ada mak yang menjadi ini aja. Ganjelan, misalnya ganjelan. Bi nggak bisa langsung digandeng dengan kata kerja, makanya diganjel dengan mak. Bima yaf'alun. Pak tadi ulangi Pak yang posisi patah dan posisi kasroh itu Sama. tetap aja tuh di catatannya kum itu yang posisi kasroh seperti apa Pak tadi? Gandeng dengan apa Pak? Lupa lagi. Kum. Patah kasroh Enggak tadi sama kan kum. kata benda dengan apa itu kepunyaan apa tadi? Oh, Kalau posisi ya. kasroh Kalau maksudnya apa? kasroh alternatifnya kepunyaan atau majrur. Iya. Majrur ya Pak ya. Atau majrur. Kasroh gitu. Posisi kasroh apa, Pak? Ya, kasroh. Kalau posisi patah? Patah objek. Fungsinya sebagai objek Oh. ya. Objek Terus bentuk itu, Hah? bentuk kalimatnya gimana seperti apa? Contohnya, Rofi. Ini Rofi hukum taunya kasroh dari apa Pak? Rofikum. Itu Ini, Ya, patah. Rofi. Ini Ini patah. tanwinnya hilang. Tanwinnya nggak Majemuk pakai. atau majemuk Berarti dia ya. masuk dia gitu. Hmm. Gabung gitu. Iya, Ini gabung. kan asalnya kan rofiaun. Ya, Rofiaun. karena dengan Karena domir dia jadi masuk gabung. sini, gabung menjadi hilang tanwinnya. hilang. Ini Kumnya posisinya kasroh. kasroh jadi ininya, kumnya gitu. Ya. Kalau Tapi posisi kalau- patah Pak? Kalau rofi Kalau hukum fathah, disatukan ini, coba ya. posisi. Kalau ini fathah ya. Fathah jadi kalimatnya gimana? Coba. Robbukum apa? Rofi Rofi. akum. Rofa'akum. Oh, rofa'akum. Oh, Kerja ininya Rofi. Jadi kalau posisi patah, harus kata kerja. hukumnya tuh objek Pak ya? Hukumnya objek. Dan ini harus kata kerja. Objek apa? Harus ini kata kerja bentuknya objek. Oh iya, Ini iya objek Pak. gitu. Oke Pak. Jadi kalau latihan nanti begini, coba kum ini apa? Kasroh apa patah? Kasroh. Coba ganti Ini kasroh. patah. Coba ganti posisi Rofi, patah. Rofi akum, Menjadi robukum, rofa'akum gitu. Rofa akum, iya Pak, Rofa akum. Gitu. Kembali ke mana tadi ya? Ini lagi. Jadi
Kalau itu mah digandengnya dengan kata kerja ya Pak. Iya, kalau fathah. Kalau patah digandengnya dengan kata kerja. Kata kerja. Kalau itu mah kan digandengnya dengan kata benda. Yang ini. Iya. Kata benda. Kalau kepunyaan digandengnya dengan kata benda. Kata benda. Kalau objek digandengnya dengan KPN berarti ya. Kalau KPN-nya sebagai KPN, objek, ya. Ini semua KPN, tapi posisinya beda-beda gitu. Bisa beda-beda posisinya. Semua KPN, semua domir gitu. Cuma begitu masuk kalimat, fungsinya beda-beda, otomatis posisi beda-beda. Ya. Posisi berbeda, otomatis fungsi berbeda itu, ya kan? Jadi Pak ulangi lagi Pak, maklum saya udah tua Pak. Ya. Pak Yo, ya mana tuh? Oh diam aja. Kalau domir kalau dia posisinya doma, dia menjadi antum. Posisi doma Pak ya. Doma antum. Kalau dia posisi fathah atau kasroh, dia kum. Tinggal nanti kenapa dia fathah, kenapa dia kasroh, karena kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya kata kerja, maka dia sebagai objek. Kalau kata sebelumnya kata benda, maka dia sebagai kepunyaan, domir kepunyaan. Kalau tadi Pak, yang antum Pak? Antum. Apa tadi apa? Kum diganti apa? Antum? Doma. Dia doma menjadi antum gitu. Posisi doma Pak ya? Oh iya Pak. Kalau dia doma di sini, kalau dia diganti dengan antum doma, dia nggak bisa ada kata benda di sini. Kata bendanya ini menjadi pokok, menjadi keterangan, jadi pokok keterangan lagi nanti. Beda lagi nanti. Antum itu nanti sebagai pokok nanti. Hanya di situ kalau di dalam kalimat itu yang menjadi pokoknya robukum ya Pak. Robukum. Ini kayak robukum juga majemuk ini Pak. Ya. Majemuk kepunyaan dia nih. Asalnya robun. Robun sama kum. Hilang kan tanwinnya kan? Ya. Karena dia masuk ke kum. Itu menjadi pembimbing kalian. Dalam bahasa Indonesia belum nggak memenuhi pembimbing kalian itu. Kalian milik pembimbing, kalau maknanya jadi kan gitu harusnya. Kalau kata kepunyaan itu kan kata pemilikan. Kalian milik pembimbing gitu. Secara maknanya itu begitu. Ini runyam juga ya Pak ya? Bisa kata kerja, bisa kata benda ya Pak ya? Iya, dia bisa kepunyaan jadi membendakan gitu ya Pak? Iya bisa. Kum itu nanti ya itu tadi bisa dia sebagai objek, bisa sebagai kepunyaan. Kalau objek kan depannya. Kalau objek depannya harus kata kerja. Ya. Kalau kepunyaan sebelumnya depannya harus kata benda. Kata benda. Berarti Rofi, itu kata benda. Ini kata benda kan ini. Makanya kembali lagi ke sini. Ya pelaku ya Bang. Kalau kerja kan Rofi'un. Nomor 4. Nomor 4 itu kata pelaku. Iya Bang, kata pelaku Pak ya. Ya. Muter-muter aja kan gitu. Makanya ini dikasih gini dulu, maksudnya biar tahu fungsi-fungsi ini, nanti begitu masuk sini ngerti. Jenis katanya kata kerja apa kata benda gitu, bisa dibedain ya? Dibedakan dulu, baru masuk kalimat gitu. Pokoknya semata-mata tujuan cuma satu, bisa menerjemahkan sendiri gitu. Secara bahasa dulu minimal gitu. Secara bahasa sendiri minimal mandiri ya, kita mandiri bisa menerjemahkan sendiri. Itu target yang kita mau capai itu di situ.
Ya. Kalau kita Pak, yang ngerti nomor teorinya, 3 dong Pak. Kalau pakai kana gimana Pak? Kanallahu rofi'aka. ya. Kalau pakai inna, Kalau pakai innallaha rofi'un. Rofi'uka. rofi'uka. Rofi'uka ya. Ya. Ya kan. Mm-mm. Kalau nomor 4, huanya jadi hilang. Nomor 4, huwa. Kalau pakai kana, Kana, ya. iya. Karena di dalam huwa, di dalam kana sudah melekat huwa gitu. Anta, kana anta tetap. Anak Kunta. Kasih 14 bermain di situ. Kun. Oh, aneh itu ya, aneh. Kana, kanu, kanat, kanata, kunta. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. untuk punya Gitu. Nah, ini kan Oh, iya. nanti lebih dalam lagi ada nanti kayak 14-nya yang masih. 14. Oh, iya. dari Kata dasarnya kana ya. dari pertama studi itu, makanya saya kasih 14 tuh mutlak gitu. Enggak Pak, untuk menempatkan itunya belum pas ya Pak. Mana apa itu masuk ke kata dasar paalanya itu loh, kana. Pala, palu gitu. Ya. Kan kana kita nggak tahu kata awalnya apa tuh. Kana yakunu kaunan. Nanti kana kasih 14. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Kanata kunna. Ya. Nanti dari kuna ke bawah tinggal ikutin aja ujungnya itu tak, tuma, tum terus gitu. Iya. Paling begitu. Ola juga begitu. Ola, kolu, olat, olata, kulna. Kulta, kultuma, ya bawah tuh kul semua itu. Gitu. Ada 14 semua kan. Makanya mutlak kasih 14. Hafal satu aja. Hafal satu nanti dikit-dikit bisa dipakai ke semua tasrif gitu. Robukum Pak, robukum kana. Robukum apa? Kana. Kana robukum. Iya. Karena robukum yang dihitung doma patah kasrohnya itu di mudofnya ya. Mudofnya ya, yang disandarkan ya. Ini nggak dihitung ininya nih. Yang dihitung. Iya. Ininya yang dihitung. Itu kan domir itu mah. Pokoknya kan cuman nyender aja deh nih istilahnya. Iya. Berarti karena robukum. Rofiakum. Karena rofiakum. Rofiakum ya. Ke benda tetap ya. Doma patah ya. Kalau inna robakum. tetap Rofi'ukum, ya benar. Kalau anak rofi'uhu, kananya gimana? Kuntu. Kuntu ana ya. Kuntu. Bisa berubah dari mana juga bisa berubah ke kuntu. Anak kan pakai kana. Nanti Anak itu ditafsir 14. Kana, anaknya kuntu. Nanti pas subjeknya kuntu. Ya kan? Iya, Pak. Oh, yang nah ya, paltu ya. Ya, paltu. Itu Robi uhu, Pak. Rofi ahu. Kalau nahnu kunna rofi ahu. Kalau dia pakai inna tadi, ingat. Inna gimana? Inna berarti kan apa? Patah doma kan? Doma, iya doma.
Kalau pakai ini, kalau pakai lana, doma patah, ina, patah doma. Ingat, patah kalau domir apa? Patah. Domir patah. Domir doma, anak. Domir Anak. patah, anak apa? Anak. Anak tetap. Ya, anak. Domir patah. Domir patah. Anak. Domir patah, anak apa? Ni. Nah, inani. Oh, berarti Ina. Oh iya, Ina nih bener, Padam pinter Padam. Iya, Ina nih. Memang rumusnya begitu di Quran. Iya, baru nahwa. Iya, Ina. Langsung ini gitu. Rofi ahu ya, Pak. Rofi ahu. Rofi uhu. Iya, karena patah. Patah doma. Rofi uhu. Doma ya, Rofi uhu ya. Iya. Ya doma, Rofi uhu. Kan ada ayatnya kan innani anallah ya kan? Ada ayatnya datanya. Nah, dari situ dibikinlah rumus gitu. Berdasarkan data itu. Kayaknya mesti banyak dicek di sini dulu nih, Pak. Jangan maju dulu, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. Jangan maju dulu, Pak. Kayak kejar di sini dulu nih, Pak. Buat berikutnya, Pak. Masuk teori bentuk kalimat, Pak. Dia udah jilid 6 ini. Sebenarnya. Iya, bagus. Iya, Pak. Benar, Pak. Mesti dipahami dulu. Masih banyak contoh soal lagi, Padam. Jangan maju teori, maju apa pembahasan yang selanjutnya jangan dulu. Biar nih paham dulu nih, Padam. Iya. Kapan berubahnya ini? Nah, kayak huwa rafi'ul mu'mini. Pakai huwa rafi'ul huwa karena kan gitu. Karena hilang. Ya. Huwa. Karena rafi'al mu'mina. Bukan mu'mina ya? Mukmini kan dia majemuk dengan rafi'un. Majemuk ya, bukan ngikutin itunya ya, sandaran di depannya ya. Kan yang dihitung tuh ininya, yang ya mudofnya. Karena kan rafi'al, Pak. Rafi'al oh ya, ini pindah itu ya. Tetap jadi nggak berubah belakangnya. Nyebrang masuk. Nyebrang iya. Kaliplam jadi nggak berubah belakangnya ya, iya benar-benar. Pokoknya asalnya ini harus diingat pemecahan dasar ini ya. Asalnya itu rafi'un ya. Rafi'un, maf'ul. Ini udah apa namanya? Sudah ada penyebab nih kenapa dia tidak tanwin gitu. Karena dia nyebrang ke alif lam gitu. Ya. Kalau istilah apa itu? Istilah ikro, pelajaran ikro kan idgom, tajwid ya. Tajwid idgom. Ya kan? Masuk. Idgom bila gunah katanya Pak ya. Idgom. Kalau bahasa saya mah nyebrang aja lah. Ini nyebrang ke sini. Nyebrang. Dia melambangkan lah Pak kalau ditambahin ilmu tajwid mah. Nyebrang ke al-mu'minu gitu. Jadi kasrahnya ini karena kepunyaan rafi'un atau majemuk dengan rafi'un gitu. Nah, rafi'un tanwinnya hilang karena nyebrang ke alif lam gitu aja teorinya. Jadi huwa domir ini posisinya doma. Karena sebagai subjek ya. Sebagai pokok kalimat. Karena ini kan kalimat kata benda. Ya, kalau subjek itu kata kerja ya. Kata kerja. Makanya diartikan menentukan ya kan. Subjek itu kan yang menentukan, objek yang ditentukan gitu. Ya. Lain dengan pokok. Kalau pokok itu yang mau dijelaskan. Ya. Gitu. Itu kalau orang baru tahu tuh pening juga palanya itu. Saya ngomong saya sering dapat telepon dari kawan-kawan itu. Maksudnya Pak, mau dijelaskan Allahnya gitu ya Pak ya? Ya huwanya. Iya Allahnya. Kan jadi gini, ini kan struktur kalimat nih. Struktur kalimat. Selayaknya organisasi ada struktur kan, ada kepalanya gitu.
Kepala itu yang ada paling kepala, inti. ada badan, ada kaki. Kalau dalam sistematik ayat itu ayat pertama pokoknya, Ya, pertama. intinya. Jadi dari semua struktur ke bawahnya itu intinya di ayat pertama. Penjelasannya ya. Ayat berikutnya penjelasan satu-satunya. Itu sistematik ayat, sistematik umum, sistematik buku, surat Al-Fatihah sebagai intinya, ya kan? Kalimat pun begitu. Satu kalimat intinya apa? Wa gitu. Sisanya rinciannya ya. Gitu. Rinciannya ya. Jadi itu namanya struktur ya. Jadi kepalanya loh. Ini kepala kalimatnya nih wa gitu. Iya. Kan biasa nyebutnya pokok kalimat gitu. Yang terakhir kesimpulan gitu, Pak. Iya, kesimpulan. Tapi kan di sini belum ada. Strukturnya cuman apa? Penulisan aja. Pokok kalimat dan keterangan kalimat. Nah, di dalam kalimat juga nanti bisa ada kesimpulan, saling berlapis dia. Ya kayak al-mu'minu, nanti kan dicari lagi al-mu'min itu apa gitu. Di dalam al-mu'min itu maknanya apa? Oh, dia pelaku dari aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Terus begitu. Jadi di dalam kata atau kalimat ada lapisannya lagi tuh, berlapis-lapis gitu. Itu namanya struktur gitu. Terbentuk dari mana? Itulah kerja sistematik namanya. Sistematik itu baru bisa dikatakan sistematis kalau ada klasifikasi dan spesialisasi. Kalau ada struktur ya, baru bisa dikatakan itu sistematis sifatnya gitu. Kalau bahasa ilmiah yang dipakai sekarang itu, kalau istilah Rocky Gerung itu ini, reasoning. Lawannya dungu ya. Kalau ya kan? Tahu nggak Rocky Gerung? Iya, suka ngikutin Kak. Kalau yang di lawannya Rocky Gerung itu bukannya lawannya dungu itu bukannya cerdas, bukannya apa? Konsisten, dia istiqomahnya penjelasan gitu loh. Itu kalau bahasa kita tuh sistematis sebenarnya itu. Kalau bahasa Rocky Gerungnya itu reasoning. Jadi kalimat yang berikutnya tidak pernah membatalkan kalimat sebelumnya gitu. Memecah bisa gitu. Memecah bisa, bukan membatalkan kalimat sebelumnya, tapi memecah gitu. Merinci lagi berarti di situ. Itu namanya akal sehat gitu. Kalau istilah Rocky Gerung ya. Kalau nggak begitu dungu namanya gitu. Jadi kalau kita udah bisa kayak gini aja ngadepin ahli filsafat yang model kayak gitu mah udah gampang aja sebenarnya itu. Cuma ganti istilah aja. Apalagi kalau misalnya ilmu filsafat ya Pak, yang nggak gantung nggak kemana-mana tuh ilmu filsafat. Iya. Cuman kita harus mencari istilah yang sama dengan mereka biar mereka mengerti gitu. Tapi maknanya pakai makna kita gitu. Tuh. Ya kayak mereka menggunakan pakai istilah psikologi gitu kan. Psikologi. Jalannya kesadaran manusia. Kalau dulu itu sebelum Perang Dunia Kedua dia pakainya itu ilmu jiwa. Jadi setelah Perang Dunia Kedua pakai jalannya kesadaran manusia gitu. Kalau kita istilahnya apa? Zikrun. Ya kan? Iya, zikrunnya jalannya kesadaran. Memang beda istilah aja. Nanti yang membedakan bentuk berpikirnya. Kalau togut itu kan yang dipenggal Allahnya ya. Togutnya nggak ada. Allahnya sumbernya ya. Togutnya hilang menurut saya. Kalau dia jipti yang dipenggal faktanya gitu. Jadi adanya Allah doang gitu. Bedanya itu aja. Nah, kita ini meluruskan musaddiqunnya di situ. Tinggal tugas kita di situ. Ini nanti buat latihan aja ya, ini ya.
Kalau mau dikembangin bisa pakai ina dan kana, boleh terjemahkan juga. Iya Pak. Gitu. Ya bikin Kalau tambahin lagi soalnya Pak, nanti di grup Pak. insya Allah nanti. Karena saya kalau udah ini kan, Khusus yang benda aja Pak, kita jangan maju dulu Pak, ini kayaknya belum jago banget nih. ya. Nanti Iya Pak. Pokoknya benda dulu ya. Biar kesana sananya kita gampang ngikutinnya lagi. Nanti saya kasih ininya aja, kasih terjemahnya aja, nanti bikin bahasa Qurannya gitu ya. Iya, ya benar gitu Pak, benar. Sip, Itu pakai keren. pakai apa bahasa Indonesianya, bikin ininya gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak ada gangguan maksud saya. Kalau udah lepas itu Amin. beda lagi nanti kerjaannya, ini dihantam sini, hajar sana. Ya, makanya Pak, mudah-mudahan dikasih jalan, kemudahan. Yang jelas kita kalau ketika belajar itu seperti makanan minum, jangan berlebihan ya. Harus bisa merasakan walaupun sedikit, bisa membayangkan sari-sari makanan itu bisa menjadi butir-butir iman. Jadi vitamin. Ya, jadi penggerak itu. Iya, jadi ruh penggerak. Jangan terlalu banyak lah gitu. Jangan terburu-buru Pak, santai aja dulu. Saya rasa itu ya, sudah ya. Sudah jam 11:30 juga itu. Iya Pak, siap. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adam. Ya. Mudah-mudahan Padam sehat semua. Amin. Amin. Ya, mohon kasih jalan, kemudahan.